Aktivis muda NU sukses mempertahankan disertasinya setelah berhasil merumuskan model pengembangan infrastruktur dan kawasan terbangunnya di kawasan bencana lumpur Sidoarjo. Moh Sofwan menyebut lumpur Lapindo menjadi sejarah penting dunia kebencanaan di Indonesia dikarenakan adanya peristiwa keluarnya gas dan lumpur panas dari dalam tanah dengan suhu 100 derajat Celcius. Berikut liputannya untuk Anda. Perjuangan panjang Moh Sofwan melakukan penelitian tentang bencana lumpur Sidoarjo berhasil mengantarkan dirinya menjadi seorang doktor setelah dirinya berhasil mempertahankan disertasinya berjudul Pengembangan Wilayah di Kawasan Bencana Lumpur Sidoarjo, studi tentang pengembangan infrastruktur dan kawasan terbangun di hadapan Dewan Penguji dan Guru Besar di Untak, Surabaya. Aktivis muda NU ini menyebut lumpur Lapindo menjadi sejarah penting dunia kebencanaan di Indonesia dikarenakan adanya peristiwa keluarnya gas dan lumpur panas dari dalam tanah dengan suhu 100 derajat Celcius dan belum ada tanda-tanda akan berhenti dalam waktu dekat. Dosen Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik di Universitas PGRI Adi Buwana Surabaya mengatakan penanganan pasca bencana khususnya terkait penataan ruang dan pengembangan wilayah harus mengedepankan fungsi kolaboratif, governance, pelibatan multi pihak seperti penataan pemukiman komunal pasca bencana di beberapa titik di wilayah 3 kecamatan terdampak dan butuh kawasan pemukiman baru yang terintegrasi sesuai pola tata ruang di kawasan barat, yakni Tanggulangin, Tulangan, dan Krembung. Bahwasannya lumpur Lapindo yang sudah terjadi 18 tahun ini harapannya terkait dengan penataan kawasan di sekitar lumpur Lapindo, lumpur Sidoarjo ini harus benar-benar terkendalikan dan berjalan dengan optimal sesuai dengan penataan ruang dan pengkajian risiko bencananya. Kenapa? Karena dampak yang ditimbulkan oleh lumpur Sidoarjo sampai hari ini, dampak infrastruktur, pembangunan dan sebagainya masih terjadi. Buktinya di kawasan timur Tanggulangin masih ada beberapa rumah yang tenggelam, sehingga itu mengindikasikan bahwa dampaknya masih ada. Rekomendasinya bahwasannya dokumen kajian penataan ruang dan dokumen pengurangan risiko bencana itu benar-benar harus disinkronkan. Dengan begitu ketika perizinan pemanfaatan dan penggunaan lahan itu benar-benar bisa dilaksanakan. Mana itu kawasan yang zona merah, mana yang kuning dan hijau. Kalau kemudian ada kawasan yang zona merah diindikasikan ada penataan dan pembangunan kawasan, maka harus ada warning tersendiri. Lebih lanjut, Sofwan yang juga Wakil Ketua Badan Kemaritiman PCNU Sidoarjo ini juga menyebut perlunya mengoptimalkan pembangunan kawasan industri di kawasan timur semburan lumpur, yaitu daerah Jabon dan sekitarnya, sehingga tetap menumbuhkan sendi-sendi aktivitas perekonomian kawasan tersebut. Dari Surabaya, Ali Husnan melaporkan.